Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Noe di pelajaran kimia kelas 10. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang struktur atom dan perkembangan model atom. Langsung masuk ke materinya. Pada bab ini, materi-materi yang akan kita pelajari yaitu teori tentang atom, struktur atom dan perkembangan model atom, tanda atom, model atom Niels Bohr dan konfigurasi elektron, teori atom mekanika kuantum, dan sistem periodik unsur. Pada video ini yang akan kita bahas yaitu teori tentang atom, struktur atom, dan perkembangan model atom. Teori tentang atom. Teori tentang atom pertama kali dicetuskan oleh Demokritus, yaitu pada 5 abad sebelum Masehi, seorang filsuf dari Yunani menjelaskan dan percaya bahwa materi atau zat tersusun dari partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi disebut atomos. Selanjutnya, John Dalton pada tahun 1766 sampai 1844, yaitu pada tahun 1803, seorang guru sekaligus ilmuwan Inggris mendefinisikan bahwa benda terkecil penyusun materi yang tidak dapat dibagi lagi sebagai atom. Selanjutnya terdapat hipotesis dari John Dalton yang isinya yang pertama, unsur tersusun atas partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi disebut atom. Atom-atom yang menyusun suatu unsur adalah identik, baik massa, ukuran, dan sifatnya. Sedangkan atom dari unsur yang berbeda mempunyai massa, ukuran, dan sifat yang berbeda. Senyawa tersusun dari atom-atom yang terdiri dari dua unsur atau lebih dengan perbandingan tetap dan tertentu. Atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Pada reaksi kimia, terjadi penataan ulang atom-atom atau berpisahnya atom-atom penyusun senyawa dan kemudian bergabung kembali dengan posisi yang berbeda. Ini adalah hipotesis dari John Dalton. Selanjutnya, struktur atom dan perkembangan model atom. Sampai saat ini, tak satu pun alat yang mampu untuk melihat bagaimana bentuk dan susunan dari atom. Oleh karena itu, beberapa ahli membuat model atom untuk menjelaskan bagaimana keadaan suatu atom yang sebenarnya berdasarkan fenomena atau gejala-gejala yang ditimbulkannya. Penyelidikan tentang atom dimulai dengan ditemukannya sifat listrik dari suatu materi. Bila sisir plastik digosokkan pada rambut yang tidak berminyak, sisir plastik tersebut akan dapat menarik potongan-potongan kertas kecil. Bila ditinjau lebih jauh, karena sisir merupakan materi, maka sisir juga tersusun oleh atom-atom. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa atom mempunyai sifat listrik. Gejala kelistrikan atom semakin menarik para ahli fisika, sehingga pada perkembangan selanjutnya, ditemukan bahwa atom tersusun atas partikel-partikel penyusun atom terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Yang pertama, elektron. Carl Ferdinand Braun menemukan tabung sinar katode yang apabila dialiri arus listrik yang cukup kuat, akan terjadi aliran radiasi yang tidak tampak dari kutub negatif katode ke kutub positif anode. Selanjutnya, Sir William Crookes pada tahun 1879 menyempurnakan tabung sinar katode sehingga diketahui sifat-sifat dari sinar katode. Selanjutnya, Joseph John Thomson atau J.J. Thomson melakukan penelitian lanjutan yang mendapati bahwa sinar katode sebenarnya adalah materi yang ukurannya sangat kecil karena dapat memutar baling-baling yang dipasang di antara anode dan katode. Dari penelitian ini didapatkan muatan elektron sama dengan 1,76 dikali 10 pangkat 8 kolom per gram. Nah, ini merupakan sinar katode, tabung sinar katode. Jadi di sini ada katode atau
kutub positif, kemudian ada anode atau kutub negatif. Kemudian di bagian tengah sini diputar baling-baling sehingga baling-balingnya akan berputar. Selanjutnya ini juga merupakan rangkaian dari sinar katode. Di sini adalah sumber tegangannya. Ini katode, anode, kemudian di sini adalah berkas sinar katodenya. Di sini dibuat medan listriknya. Selanjutnya Robert A. Millikan pada tahun 1908 sampai 1917 melakukan penyelidikan lebih lanjut melalui percobaan tetes minyak Millikan. Dari percobaan tersebut berhasil menemukan muatan setiap tetes minyak, yaitu ditemukan muatan satu elektron sebesar 1,6022 dikali 10 pangkat minus 19 kolom. Ditemukan pula massa satu elektron yaitu sama dengan muatan per muatan per gram sama dengan minus 1,6022 dikali 10 pangkat minus 19 kolom dibagi dengan minus 1,76 dikali 10 pangkat 8 kolom per gram. Sehingga ditemukan massa satu elektronnya yaitu 9,10 dikali 10 pangkat minus 28 gram. Kesimpulannya yaitu J.J. Thomson, sinar katode merupakan partikel penyusun atom yang bermuatan negatif, yaitu muatannya minus 1,6022 dikali 10 pangkat minus 19 kolom, dan mempunyai massa sebesar 9,10 dikali 10 pangkat minus 28 gram. Ini adalah elektronnya. Selanjutnya inti atom dan proton. Eugen Goldstein pada tahun 1886 memodifikasi tabung sinar katode dengan melubangi lempeng katodenya. Dari percobaan ini ditemukan sinar yang arahnya berlawanan dengan sinar katode, yaitu sinar kanal. Sinar tersebut dapat menembus lubang katode yang telah dibuat. Selanjutnya Wilhelm Wien, yaitu pada tahun 1896, menunjukkan bahwa sinar kanal merupakan partikel bermuatan positif yang selanjutnya disebut sebagai proton. Massa dari proton adalah 1837 kali massa elektron. Jadi massanya lebih besar daripada massa elektron. Selanjutnya penemuan proton ini justru menimbulkan pertanyaan, bagaimanakah kedudukan masing-masing partikel tersebut di dalam atom? Maksudnya kedudukan dari elektron dan proton di dalam atom itu seperti apa? Untuk itu selanjutnya Ernest Rutherford dan asistennya Hans Geiger dan Ernest Marsden melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Dari percobaannya didapat kesimpulan sebagai berikut. Cahaya diteruskan, yaitu hampir semua partikel alfa diteruskan, berarti atom bukan merupakan bola pejal bermuatan positif, tetapi sebagian besar merupakan ruang hampa atau kosong. Jadi atom bukan merupakan bola pejal yang disebutkan oleh John Dalton. Selanjutnya sinar dibelokkan, yaitu partikel tersebut yang menyusun suatu inti atom atau neutron. Selanjutnya jika lempengan emas dianggap sebagai lapisan atom-atom, maka terdapat partikel yang sangat kecil yang bermuatan positif, yaitu diduga proton. Nah, ini merupakan rangkaian alat penelitian dari Rutherford. Nah, di sini ini adalah sumber partikel alfa. Ini adalah lempeng emasnya. Jadi ini ditembakkan pada lempeng emas. Kemudian ini yang mengelilingi ini adalah layar berlapis sulfida yang dapat bergerak memutar. Selanjutnya cahayanya ada yang dipantulkan, kemudian ada yang lurus, dan ada yang dibelokkan. Ini adalah gambar model atom dari Rutherford. Jadi di sini terdapat nukleus sebagai inti, kemudian ada orbit yaitu sebagai tempat untuk memutarnya atau tempat terletaknya elektron. Selanjutnya bagaimanakah elektron yang bermuatan negatif tidak tertarik ke dalam inti atom yang bermuatan positif. Sedangkan
Apabila ada muatan positif dan negatif, maka akan saling tarik-menarik. Selanjutnya, Rutherford tidak dapat memecahkan pertanyaan ini, sehingga neutron, kelemahan dari teori Rutherford. Pada penelitiannya, Rutherford menemukan kejanggalan perbandingan massa atom hidrogen terhadap helium adalah 1:4, di mana hidrogen mempunyai 1 proton dan helium mempunyai 2 proton. Seharusnya perbandingannya adalah 1:2. Untuk itu, James Chadwick, apabila partikel alfa ditembakkan pada lapisan logam boron, ternyata logam tersebut memancarkan sinar yang serupa dengan gelombang elektromagnetik berenergi tinggi. Sinar tersebut tidak dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Sinar ini merupakan partikel netral yang mempunyai massa sedikit lebih besar daripada massa proton, yaitu disebut sebagai neutron. Jadi kelemahan dari teori Rutherford terpecahkan oleh ditemukannya neutron. Kesimpulannya, di dalam inti atom terdapat proton yang bermuatan positif dan neutron yang netral dengan massa hampir sama. Massa elektron sangat kecil dibandingkan dengan massa neutron, sehingga pengaruhnya juga sangat kecil terhadap massa atom secara keseluruhan. Nah, ini dari ditemukannya neutron ini membahas kelemahan dari Rutherford. Selanjutnya perkembangan model atom, yaitu terdiri dari 5 perkembangan model atom. Yang pertama oleh John Dalton, yaitu tahun 1803. Model atom Dalton, atom merupakan bola pejal yang tidak bermuatan. Nah, ini adalah gambar dari model atom Dalton. Selanjutnya J.J. Thomson, yaitu tahun 1904, mencetuskan bahwa model atom roti kismis, yaitu atom merupakan bola padat bermuatan positif dengan partikel negatif atau elektron yang tersebar di dalamnya. Nah, ini merupakan gambar dari model atom J.J. Thomson. Selanjutnya, Ernest Rutherford pada tahun 1911. Model atom Rutherford yaitu setiap atom mengandung inti atom yang bermuatan positif dengan elektron yang mengelilingi dalam lintasannya. Nah, ini merupakan gambar model atom dari Rutherford. Selanjutnya, perkembangan model atom selanjutnya oleh Niels Bohr pada tahun 1913. Model atom Niels Bohr mencetuskan bahwa elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu, tidak memancarkan cahaya. Lintasan-lintasan tersebut disebut kulit atau tingkat energi elektron. Nah, ini merupakan model atom dari Niels Bohr yang akan kita bahas pada subbab berikutnya. Selanjutnya, ini adalah Schrödinger dan kawan-kawan, yaitu pada tahun 1926 disebut sebagai model atom mekanika kuantum. Jadi model atom mekanika kuantum menyatakan bahwa elektron dapat ditemukan berada pada orbital, namun posisinya tidak dapat ditemukan dengan pasti. Nah, ini merupakan gambar dari atom mekanika kuantum. Selanjutnya, latihan soal. Soal-soal yang harus kalian kerjakan, yang pertama yaitu sebutkan sifat-sifat yang dimiliki oleh sinar katode. Yang kedua, apakah alasan J.J. Thomson meyakini bahwa sinar katode bukan merupakan sinar biasa tetapi merupakan partikel? Yang ketiga, apakah dasarnya sehingga Rutherford menyimpulkan dari percobaan hamburan sinar alfa bahwa muatan positif dari atom tersebut pada inti yang sangat kecil? Yang keempat, fakta apa yang mendorong Rutherford berkeyakinan bahwa ada partikel lain selain proton yang menyusun atom? Yang kelima, ceritakan secara singkat tentang perkembangan model atom. Oke, selamat mengerjakan. Sekian materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih.
Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.